Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan, oke, di dalam kehidupan teman-teman sekali. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kartu yang pertama aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Taurus. Secara visualisasi teman-teman, kartu pertama ini jelas menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi kehidupan yang akan dibanjiri dengan keberuntungan. Oke, ada sebuah materi ekonomi yang cukup berlimpah, pencapaian terbesar, kehidupan yang mapan, makmur, sejahtera ya, seperti itu. Dan bahkan ketika kita berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, contoh mungkin terkait dengan kondisi kesehatan ya lebih bagus, lebih baik. Kehidupan asmara, rumah tangga juga sama halnya teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang akan berjalan dengan apa yang kamu harapkan nantinya. Seperti itu ya. Oke, baik itu mengenai tentang perihal pekerjaan ya, usaha dan bisnis kamu juga ya teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Wands. 6 tongkat muncul hadir teman-teman. Nah, dari kartu kedua ini lagi dan lagi menggambarkan secara visualisasi tentang adanya sebuah keberhasilan pencapaian. Dari hasil kerja keras tentunya ya teman-teman ya. Usaha ikhtiar kamu, doa kamu gitu. Ya. Jadi memang apa yang aku lihat dari kartu kedua ini, tentu ini sebuah momen terbaik, kesempatan yang terbaik, peluang yang terbaik. Bisa jadi karena adanya doa-doa kamu yang terkabulkan, termanifestasikan teman-teman. Ya, sehingga tercapailah, terwujudlah sebuah kesuksesan. Ya, bisa sih seperti itu. Insya Allah seperti itu teman-teman. Walaupun yang aku lihat banyak banget orang-orang yang toksik, banyak banget orang-orang yang bermanipulatif, bermuka dua, dan bahkan berupaya berusaha untuk menjatuhkan, menghancurkan hidupmu teman-teman. Oke, karena 7 pedang ini katanya menggambarkan hal-hal yang sebenarnya kamu harus waspada dan berhati-hati. Yang terlihat baik belum tentu baik, dan yang terlihat buruk belum tentu buruk ataupun jahat teman-teman. Ya, pada intinya harus benar-benar bisa melihat dengan feeling, firasat, intuisi kamu. Nah, seperti itu sih. Ya, karena terkadang orang yang terlihat senang ya melihat kesuksesan kamu, ya terlihat senangnya ketika di depan kamu doang, tetapi di belakang kamu, ya seakan-akan apa ya teman-teman ya, selalu membicarakan hal-hal yang buruk gitu ya. Oke, kemudian kita punya Wheel of Fortune. Jadi sebagai energi penutup, Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang roda kehidupan yang berputar ternyata. Tentang banjir keberuntungan lagi dan lagi seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk energi kartu keempat ini ataupun energi terakhir ini, ya, sebagai energi peruntungan kamu dan kehidupan kamu secara menyeluruh, banyak
hal-hal yang memang akan termanifestasikan teman-teman, ya terkabulkan gitu dari doa gitu ya. Jadi pada intinya kamu harus lebih termotivasi, apalagi ketika kamu saat ini, mohon maaf, ada beberapa dari teman-teman Taurus yang masih mengalami ketidakstabilan, problem, masalah apapun itu deh teman-teman ya. Kamu harus optimis. Kamu kali ini harus lebih yakin ya terhadap diri kamu sendiri teman-teman, dan kurangi gitu sih, apa ya, terlalu mudah percaya gitu ya terhadap orang lain teman-teman, karena itu yang sering banget menimbulkan adanya sebuah kegagalan dan kekecewaan sebenarnya ya. Jadi manfaatin sebuah peluang dan kesempatan yang baik untuk hidup lebih sukses, amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ataupun keuangan dari teman-teman Taurus. Aku punya The Hierophant ya. Melihat dari kartu pertama ini sih sebenarnya energinya cukup bagus. Ada pencerahan baru, kehidupan baru yang akan diwarnai, dipenuhi mungkin ya dengan rezeki yang cukup berlimpah lancar ya teman-teman. Ada hal-hal baru yang akan kamu lakukan ataupun kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tepat yang bakal bersinergi dengan kamu seperti itu. Kemudian aku punya Ace of Wands. Nah, hadirnya kartu kedua ini teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang pencapaiannya, kesuksesan, keberhasilan lagi dan lagi seperti itu. Dan kemudian tentang tercapainya suatu tujuan. Ya, memang kuncinya adalah keyakinan, komitmen, dan kesabaran serta doa. Oke, yang aku lihat untuk masalah keuangan kamu teman-teman dalam pekan ini insya Allah bakal bagus sih sebenarnya. Nah ya, aku punya Nine of Cups. Jadi dari kartu ketiga ini, 9 cangkir, sangat terlihat dan sangat memperlihatkan banget sebuah kondisi keuangan rezeki yang cukup berlimpah, sangat-sangat berlimpah ruah. Oke, kehidupan yang lebih mapan, makmur gitu ya. Dan bahkan hampir segala hal nantinya akan bisa kamu miliki, mungkin seperti itu ya. Ya dengan rezeki yang berlimpah tentu dong teman-teman. Ya, keinginan kamu mungkin ingin membahagiakan pasangan, anak-anak kamu, kemudian mungkin orang tua dan lain sebagainya ya. Dan secara pribadi, ya kamu akan bisa mewujudkan impian kamu. Ya, itu akan terwujud, tetapi memang dengan satu catatan. Harus dapat terkontrol ya, teman-teman. Jangan sampai pengeluaran nanti lebih gede daripada pemasukan kamu. Ya, karena yang aku lihat memang untuk pekan ini, insya Allah rezeki kamu akan lebih bagus. Ya, ternyata ada kenaikan. Kesatria Cangkir ya, muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Taurus. Jadi memang dari kartu keempat ini kartu yang menggambarkan bahwasanya ya kehidupan kamu memang akan terus ya, insya Allah akan dibanjiri dengan beberapa pencapaian, keberuntungan yang cukup nyata loh teman-teman. Ya, ada sebuah kemajuan ketika kamu punya bisnis usaha, ya mungkin usaha bisnis kamu akan terus mengalami peningkatan, amin ya. Maka ya dengan meningkatnya usaha bisnis kamu, berkembangnya, tentu dong rezeki kamu akan naik ya, omsetnya naik, rezekinya akan lebih banyak ya seperti itu. Jadi intinya adalah selalu bisa bersyukur ya teman-teman dengan situasi dan kondisi apapun. Ya jangan ketika rezeki kamu bagus ya bersyukur banget. Tetapi ketika rezeki kamu lagi berkurang, mengeluh teman-teman ya, karena memang semua sudah takdir ya, semua sudah menjadi suratan gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika lagi rezekinya seret juga pun harus berpikir bagaimana caranya gitu. Karena memang di balik itu pasti ada maksud dan tujuan tertentu Tuhan memberikan ujian itu teman-teman ya. Jadi harus selalu optimis. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sudah berumah tangga, dan aku punya kesatria pedang. Ya, kesatria pedang muncul hadir teman-teman. Lihat dari kartu pertama ini sih, aku seperti apa ya? Ada sebuah tantangan kehidupan baru yang lebih baik dan positif. Sebuah tantangan kehidupan baru yang lebih baik dan positif di sini tentunya teman-teman. Ya, ini sebuah awal yang baik. Ya, sepertinya sebuah kehidupan baru itu akan dipenuhi dengan beberapa hal-hal yang cukup positif. Ya, dari mulai mungkin pencapaian
di dalam perihal kehidupan sosial ya, berarti nanti ada rezeki yang bagus untuk eh, di dalam pekerjaan kah, mungkin di dalam usaha juga kah gitu ya. Dan kemudian, nah, aku punya death berarti adalah semua kematian, tetapi di sini adalah sebuah akhir ya. Insya Allah teman-teman, semua masalah problem kehidupan rumah tangga teman-teman Taurus yang kemarin terjadi dan sulit untuk terselesaikan, maka niscaya ya sebuah kehidupan baru akan kamu jalani di sini, Kak. Semuanya akan bisa selesai ya berkat perjuangan juga ya teman-teman. Karena kalau untuk menyelesaikannya juga harus ada upaya usahanya ya. Kalau enggak ya gimana bisa selesai ya. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman ya semuanya berjalan dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman Taurus. Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya three open pentacles. Tiga koin ya muncul hadir teman-teman. Kalau melihat dari energi ini sih, aku melihat seperti ada sebuah energi penyesalan nih. Penyesalan terhadap sebuah kondisi kehidupan yang dimana ketika kamu sudah bahagia dengan yang lain. Sebuah energi penyesalan ini dari orang yang telah meninggalkan, mengecewakan kamu nih teman-teman. Ya, setelah kamu bahagia dia datang nih, gitu. Nah, di sini juga kamu harus benar-benar bisa apa ya teman-teman ya, memiliki gitu sih sebuah komitmen ya. Kamu harus memiliki sebuah komitmen yang bagus nih. Jangan sampai ketika kamu sudah menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang yang sudah tepat, oke, ternyata karena seseorang dari kehidupan yang lama ingin kembali kepada kamu, ya, dan kemudian mungkin juga di satu sisi kamu masih berharap kepada dia, lantas kamu berbalik haluan gitu teman, ya, berbalik haluan gitu ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, tentu ini sesuatu hal yang salah sih. Kenapa? Karena nanti situasi dan kondisinya bakal berbalik juga. Ketika kamu menjalin kembali hubungan dengan orang lama, dan kemudian kamu akan menyesali bahwasanya orang lama ini nggak bakal pernah bisa benar-benar berubah, akan kembali mengecewakan kamu. Dan yang akan terjadi terhadap kehidupan kamu apa adalah sebuah penyesalan, gitu loh. Ketika dengan kehidupan yang lama, ini kamu kecewa, hancur kembali teman-teman ya. Kemudian kamu mencoba untuk menyesali ini, ingin kembali dengan seorang yang baru tadi itu nggak bakal bisa gitu teman-teman. Akan terlambat. Jadi intinya adalah selalu bersyukur ya. Kamu harus melihat ke depan teman-teman kalau ingin bahagia. Jangan pernah melihat ke belakang. Ya lupakan kehidupan masa lalu lah ya. Aku yakin ke depan bakal lebih baik. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya four of pentacle. Empat koinnya, kalau dikatakan sih berharap ya juga berharap, menanti ya menanti. Yang nggak berharap banget juga sama ya. Jadi cukup relatif sih. Pada intinya ingin yang terbaik ya. Namanya juga ingin mencari pasangan hidup ya teman-teman. Nah, aku punya desain ya, kebahagiaan sih. Kebahagiaan niscaya akan kamu dapatkan di sini. Kebahagiaan di dalam hal apa ya teman-teman ya, tentu mungkin di dalam segala hal juga ya, terutama di dalam kehidupan asmara. Sepertinya akan terjalinnya sebuah kehidupan asmara yang baru yang lebih baik ya. Potensi peluang kamu akan segera bertemu mungkin dengan jodoh dan pasangan hidup. Oh mungkin bisa jadi seperti itu ya, tapi kudu sabar juga ya teman-teman. Meskipun nanti kamu dekat dengan seseorang ya, jangan terburu-buru banget gitu sih ya. Saran aku sih jangan terlalu terburu-buru gitu. Kalau baru kenal ya wajib harus lebih kenal lebih dalam teman-teman. Jangan sampai ketika terburu-buru ternyata ya hanya casing doang yang bagus ya, isinya nggak bagus teman-teman, hanya manfaatin gitu ya, toxic. Oke, poin terakhir, kondisi kehidupan asmara teman-teman Taurus yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya temperance ya, energinya cukup istimewa teman-teman. Cukup stabil, seimbang, dan kemudian aku punya justice atau keseimbangan, kemenangan, keadilan teman-teman. Mungkin ini yang dikatakan dengan jodoh kali ya. Ya, kenapa? Ya karena ketika kamu dan dia baru kenal gitu, mungkin juga ya teman-teman, ataupun ngerasa kalau deket itu sudah
seperti kenal lama gitu ya, kalaupun baru kenal ya. Dan kemudian jika sudah saling kenal juga, ya seakan-akan memang sudah merasa saling kehilangan. Ya sama-sama saling menanti menunggu nih. Ya mungkin ketika apa yang namanya? Komunikasinya gitu teman-teman ya, saling menunggu WhatsApp mungkin nih seperti itu. Pesan gitu ya. Oke. Yang aku lihat The Star ya, juga energinya positif, teman-teman. Ya, antara kamu dengan dia sudah sama-sama saling membutuhkan saat ini teman-teman ya, saling ketergantungan nih, dan bahkan selalu saling kepikiran ya, kamu selalu memikirkan dia dan begitu pula sebaliknya. Yang aku lihat memang energinya baik sih teman-teman ya. Ya semoga ini yang terakhir deh teman-teman ya, jangan sampai kembali gagal gitu ya. Oke, next kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Taurus. Oke, yang pertama ada tanggal 23, 25, 13, 16, 24, tanggal 7, 15, tanggal 3, 14, dan tanggal 28, 18, tanggal 1. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.